Ya kira-kira nyaman ya kayaknya kalau Senin mudik pakai bajai perjalanan mungkin 6 sampai 7 jam. Kamu mau nggak kira-kira tuh? Mau dibayar sejuta juga kayaknya aku nggak mau. Kenapa? Tapi kan ini kan bersama-sama saudara, rame-rame, seru. Harganya murah pula Arnista. Kamu bisa saving gitu ya. Kalau naik kereta mahal, naik bajai sama keluarga. Aku tanya balik, Togi pulang ke Sumatera Utara mau naik bajai apa enggak? Enggak sih. Tuh kan. Ya. Karena tapi kalau memang ada pilihan, Kalau kita ada pilih pilihan efisiensi. iya. Tapi kalau sebenarnya memang kita mau irit, nanti kita pulang kampung halaman, bagi-bagi sedekah, itu mungkin salah satu caranya ya. Iya. Gitu ya. Bisa jadi salah satu untuk savingnya karena bagi-bagi jadi naik bajai nggak apa-apa, mulia. Tapi balik lagi untuk pilihan moda transportasi pada saat mudik ya diserahkan, yang penting aman dan nyaman bagi keluarga. Setuju, karena sekarang udah banyak, bisa naik kapal laut, ada kereta, pesawat, mobil pun juga, motor, beca. Dulu. Sekarang beca kayaknya belum ada informasi lagi. Baiklah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ya. Hari ini sistem one way nasional resmi dimulai. Ya, kebijakan ini diambil untuk mencegah penumpukan kendaraan dalam puncak arus mudik. 2, 1. Ya, misal Kakor-Lantas Polri resmi memberlakukan sistem one way nasional atau sistem arus lalu lintas satu arah. Pemberlakuan sistem one way nasional dilakukan di kilometer 71 Cikampek, Jawa Barat. One way nasional mulai kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 Semarang, Jawa Tengah. Sistem ini akan berlaku selama masa arus mudik dengan menyesuaikan jumlah kendaraan yang melintas. Jadi setiap rekayasa punya parameter. Nah, ini kemarin juga sudah ada dilakukan kontraflow maupun ganjil genap, itu berdasarkan parameter masing-masing. Parameter ataupun persyaratannya apa aja, Pak? Mungkin ada jumlah kendaraan tertentu sampai akhirnya nanti one way? Ya, jumlah kendaraan tertentu yang dihitung. Lalin per jam yang ditetapkan itu seperti kalau nggak salah ada 5.000, 5.500. Pihak kepolisian sudah menempatkan personilnya di lajur ini, dan tentunya dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi semua hal yang mungkin akan terjadi apabila para pemudik melewati jalan one way nasional. Ya, sementara itu kita akan menuju ke rest area KM 57. Ada rekan kami Amrina Rida, dan dari gerbang tol Cikatama ada Camar Hainda. Namun terlebih dahulu kita ke Amrina. Selamat pagi Amrina, apakah volume kendaraan sudah meningkat dari pagi tadi? Ya, mungkin sebagai informasi terlebih dahulu, saat ini kami melaporkan arus lalu lintas dari depan rest area kilometer 57. Dan sebenarnya kalau kami melihat ataupun juga memantau bagaimana arus lalu lintas dari kilometer 57 menuju ke arah gerbang tol Cikatama, ini dari sini cukup ramai lancar dan juga kendaraan bisa melaju dengan kecepatan yang cukup normal dan juga kondusif. Namun memang bahwa tadi terdapat sedikit ketersendatan ataupun juga hambatan karena adanya antrian di akses masuk. Nah, saat ini juru kamera kami Aris Setiawan akan memperlihatkan situasi terkini di kilometer 57 jalan tol Jakarta Cikampek, yang mana terlihat bahwa kendaraan bisa melaju dengan normal. Dan sebagai informasi bahwa sekarang sudah diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur. Dan untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini sudah diberlakukan sejak pada pukul 11 malam tadi, dan diberlakukan secara bertahap sebenarnya pemirsa, bahwa awalnya diberlakukan sejak pada pukul 11 malam kemarin dengan skema adalah kontraflow 1 lajur dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek ataupun juga dari KM 55 ke kilometer 70 hingga pada pukul 8 pagi. Namun per pukul 8 pagi sudah secara bertahap ditambah menjadi kontraflow 2 lajur dari kilometer 47 jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 70 ataupun juga di gerbang tol Cikatama. Kalau kami melihat adanya penerapan kontraflow yang awalnya 1 lajur menjadi 2 lajur ini
ini, artinya memang sudah terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan, yang mana sekarang artinya untuk kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini per jamnya rata-rata adalah ada di angka lebih dari 6.300 kendaraan per jam dan sudah terjadi secara berturut-turut. Karena ini sesuai dengan adanya parameter yang ditetapkan oleh pihak kepolisian bahwa untuk kontraflow 2 lajur baru akan diberlakukan apabila kendaraan yang melintas ini adalah di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya. Nah, artinya nanti apabila ada kenaikan volume kendaraan yang signifikan lagi, akan ada kemungkinan bahwa untuk kontraflow ini akan secara bertahap ditambah lagi menjadi kontraflow 3 lajur. Nah, kalau untuk saat ini memang dikarenakan sudah berlaku kontraflow 2 lajur, artinya untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama utamanya ini bisa melintas dari menjadi 6 lajur, yang aslinya apabila secara normal tidak ada kontraflow ini hanya 4 lajur saja. Kita nantikan bersama apabila nanti ada kenaikan volume kendaraan apakah akan diberlakukan kontraflow 3 lajur atau tidak. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Amrina Rida melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 Karawang. Sekarang kita beralih ke Camar yang ada di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Camar, untuk di gerbang tol Cikatama ini seperti apa? Apakah ada antrean kendaraan menuju keluar gerbang tol? Ya, selamat pagi menjelang siang Arlista, Togi dan juga pemirsa. Ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh rekan Amrina Rida di kilometer 57. Saat ini saya sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama dan dari kilometer 70 sampai dengan 414 Kali Kangkung ini diberlakukan sistem one way dan memang ini juga cukup efektif untuk bisa mengakomodir kemacetan yang ada di sini. Kalau biasanya siang hari di 3 hari terakhir ini masih terpantau lengang, namun saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca ramai lancar dan mereka ini secara tertib diarahkan untuk menuju ke gardu tol yang ada di gerbang tol Cikampek Utama, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi dan kondisi dari pantauan udara. Terdapat 22 gardu tol yang sudah disediakan beserta dengan 8 lajur dan juga 4 mobile untuk pengecekan serta apa yang bisa nantinya dilihat begitu berkaitan dengan sistem yang terbaru yang disiapkan oleh pihak dari Jasa Marga. 4 mobile research ini yang nantinya akan membantu para petugas untuk mengambil keputusan apakah layak ataupun juga bisa dilakukan kontraflow ataupun juga sistem one way atau tidak. Nah, kalau kita melihat dari data memang sudah terjadi peningkatan sebanyak 72% apabila dibandingkan dengan hari bukan mudik. Artinya sudah lebih dari 50% dan hari ini puncaknya memang diprediksi akan terjadi pada sore menjelang malam hari. Terlebih lagi hari ini merupakan hari terakhir di mana masyarakat bisa menggunakan mudik diskon tarif tol 20% dari arah yang saat ini saya sampaikan, bahwa teman-teman ataupun juga pemirsa semuanya ini harus melakukan tap in dan juga tap out dengan menggunakan kartu e-money yang sama. Sementara untuk data terbaru sampai dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sudah ada lebih dari 75.000 kendaraan. Artinya ini meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Dan memang puncak arus mudik ini akan diprediksi akan terjadi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Namun untuk puncaknya yang paling ramai akan terjadi pada hari ini dikarenakan sekali lagi diskon tarif tol ini hanya berlaku sampai dengan hari ini saja. Anda juga bisa mendownload aplikasi Travoy dari Jasa Marga untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi serta update informasi mengenai diskon tarif tol. Dan bagi Anda yang ingin beristirahat karena memang rata-rata untuk efektivitas mengemudi adalah 4 jam, Anda bisa beristirahat di rest area kilometer 57 atau di jalur arteri. Karena ketika Anda dari jalur arteri menuju ke jalan tol kembali, ini tidak akan dikenakan biaya tol tambahan. Sementara demikian, Arlista dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak informasinya Camar Hendal langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Amrina Rida dari rest area kilometer 57. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan teman-teman. Tentu H-4 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat terus dipadati oleh pemudik. Ya, sebanyak 4.000 lebih calon pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera diberangkatkan di Terminal Kalideres hingga Kamis sore kemarin.
Inilah kondisi kepadatan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Terlihat kepadatan calon pemudik yang membawa banyak barang bawaan ini terpantau sampai ke pelataran untuk menunggu kedatangan bus tujuan mereka. Para pemudik memilih pulang jelang Lebaran lantaran baru mendapatkan cuti di tempat kerjanya. Memang tiap tahunnya itu pulang kampung atau gimana? Enggak sih, baru ini. Udah berapa lama nggak pulang kampung? 3 tahun. 3 tahun. Kenapa memilih mudik pada tahun ini? Gimana? Kenapa milih mudik tahun ini? Kenapa? Karena udah lama nggak mudik ya, jadi mau mudik hari ini. Iya. Jadi cuti lebih awal, pulangnya juga lebih awal. Bang, mengenai harga tiketnya gimana, Bang? Ada kenaikan nggak, Bang? Wajar sih kalau di Lebaran naiknya juga naik-naik sama kayak tahun-tahun sebelumnya, masih normal. Sementara itu menurut Kepala Terminal Kalideres, sedikitnya 4.000 lebih pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera diberangkatkan pada hari ini. 25 dan diperkirakan penumpang hari ini mencapai 4.000 orang ya. Dibandingkan dengan tahun lalu memang agak penurunan ya dibandingkan tahun 2024. Kemarin pada H-5 itu penumpang berangkat sebanyak 2.889. Pihak Terminal Kalideres juga memprediksi lonjakan akan terjadi pada Jumat hingga H-2 Lebaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlistadi dan Togi Sinaga. Kita ke informasi selanjutnya, di mana 3 hari jelang Lebaran, kendaraan pemudik baik sepeda motor maupun mobil yang melintas di ruas jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi terpantau ramai lancar. Ya, diperkirakan pemudik yang hendak menuju Pantura dan Jawa Tengah serta Jawa Timur akan terus bertambah hingga malam nanti. Ya, pada Jumat pagi, ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan arteri Kalimalang atau tepatnya di Simpang BCP, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Pemudik yang melintasi dominasi pemudik sepeda motor dan sebagian pemudik motor ini membawa barang bawaan berlebih serta membawa anak-anak. Mereka memilih naik sepeda motor lantaran lebih santai serta irit biaya. Dari pantauan posko mudik Lebaran, terhitung sejak pukul 8 malam hingga pukul 8 pagi tadi, sedikitnya 16.830 lebih kendaraan roda 2 telah melintas di jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi. Sedangkan kendaraan roda 4 berjumlah 9.430 kendaraan. Angka tersebut mengalami peningkatan volume hingga 50% lebih dibandingkan dengan H-5 kemarin. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, ribuan pemudik motor bergerak lamban saat mendekati Pasar Tumpah Mundu. Keberadaan angkutan umum turut memperparah arus lalu lintas di jalur arteri Pantura. Tak hanya itu, pangkalan ojek yang berada di depan Pasar Tumpah Mundu juga menjadi faktor kemacetan. Pada 3 hari jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik khususnya roda 2 membludak sejak Kamis malam. Minimnya petugas yang mengatur lalu lintas dan hilir mudik warga membuat kondisi di jalur kian semrawut. Diperkirakan jumlah kendaraan pemudik akan masih terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Pemirsa, kita akan pantau arus mudik di Tol Palikanci. Ada rekan kami Henry Aprilia di rest area kilometer 207A Tol Palikanci, dan di gerbang Tol Kalikangkung ada rekan Jen Cahyani. Kita ke Henry terlebih dahulu. Ya, selamat pagi jelang siang Henry. Ini informasi di rest area kilometer 207A Tol Palikanci ini seperti apa?
Ya baik, selamat pagi jelang siang Arlista. Kalau untuk di pagi hari ini kami pantau arus lalu lintas di rest area, tepatnya kilometer 207A, terpantau belum adanya kepadatan kendaraan, bahkan antrian kendaraan yang terjadi. Meskipun kemarin sempat adanya antrian, namun untuk saat ini memang belum adanya antrian ataupun kepadatan kendaraan yang cukup signifikan. Kemudian juru kamera kami, Andri Setiawan, akan menunjukkan visual terkini yang dapat dilihat oleh Anda pemirsa di layar televisi Anda. Terpantau arus lalu lintas baik itu dari arah Jakarta untuk para pemudik yang akan menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Terpantau ramai lancar, bahkan pihak kepolisian pun sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas yakni one way atau sistem satu arah yang diterapkan di 2 jalur, di mana memang penerapan sistem rekayasa lalu lintas ini sudah dilakukan sejak kemarin, yang kemudian ini dilakukan perpanjangan. Kalau awalnya hanya mencapai di kilometer 70 saja, namun saat ini diperpanjang sampai dengan di kilometer 414. Kemudian juga untuk di rest area kilometer 207A ini belum adanya antrian kepadatan kendaraan, yang dimana kapasitas kendaraan mencapai 700 sampai dengan 800 kendaraan. Dengan maksimal kendaraan ini dapat beristirahat selama 30 menit saja. Kemudian juga kami lihat ini pos-pos dari pihak kepolisian Cirebon Kota juga telah disiapkan, sepertinya ada pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos kesehatan. Kemudian juga untuk saat ini kami akan terus pantau bagaimana arus lalu lintas yang terjadi, karena mengingat sudah masuk ke puncak arus mudik 2025. Sementara Alista. Baik, terima kasih Henry dari Tol Palikanci. Dan sekarang kita ke Jane Cahyani. Selamat pagi Jane, ini bagaimana arus lalu lintas dari gerbang Tol Kali Kangkung? Ya, selamat pagi Togi, Arlista dan juga pemirsa. Ya, kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung selama 24 jam terakhir yang melintas sudah mencapai 50.000 kendaraan. Dengan volume per jamnya ini 3.000 kendaraan, di mana angka 3.000 ini menjadi patokan di mana dari pihak kepolisian akan menerapkan sistem one way lokal. Nah, saat ini sudah diberlakukan menyambung one way atau rekayasa lalu lintas satu arah nasional dari gerbang tol Cikatama kilometer 70 sampai gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Lalu dilanjutkan di one way lokal di tol Semarang ABC atau dalam kota. Ini sebanyak 3.000 kendaraan tadi sudah melintas. Kemudian saat ini situasi di belakang saya masih ada antrian kendaraan yang ingin keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, karena memang kalau tadi berdasarkan keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, 80% para pemudik ini datang dari barat ke timur, sehingga mereka memprioritaskan untuk jalan tol terlebih dahulu. Nantinya jika ada kepadatan di jalan-jalan arteri, maka mereka akan mengantisipasi salah satunya dengan pengamanan, ya seperti itu. Dan tadi kalau kami juga sempat mendengarkan ya dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, untuk di gerbang tol Kali Kangkung juga sudah disiagakan sekali untuk gerbang tol atau gardu tolnya saja. Ini sudah ada 11 gardu utama dan juga 7 gardu satelit yang diberlakukan atau yang berfungsi. Sehingga ini diharapkan nanti bisa mengefektifkan dari arus lalu lintas yang berada di sini, karena tadi kami pantau sejak pagi memang sempat ada kepadatan karena antrian kendaraan yang ingin keluar dari gerbang tol Kali Kangkung. Sementara itu Togi dan Arlista. Baik, terima kasih Jane Cahyani atas informasinya melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Dan sebelumnya ada Henry Aprila di rest area 207A Palikanci. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan pemudik motor mulai memadati jalur Pantura Brebes hingga Tegal, Jawa Tengah. Ya. Tidak sedikit pemotor ini memasang tulisan unik demi menghibur para pemudik lainnya yang membacanya. Demi memberikan rasa semangat, motivasi sekaligus hiburan, para pemudik motor membuat tulisan-tulisan unik di kendaraan mereka. Salah satunya adalah ini. Motor dari pengendara bernama Ilham berangkat dari Karawang hendak menuju ke Klaten. Dengan tulisan bahasa Jawa, Ilham mengingatkan
bahwa orang tua hanya membutuhkan anaknya berkunjung saat Lebaran tiba. Saya mudik ini ya jadi saya kerja jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tak hanya Ilham, sejumlah pemudik lainnya juga menempelkan tulisan lucu dan unik ketika perjalanan pulang kampung. Selain berisi curahan hati, para pemudik motor ini juga ingin menjadi perhatian pemudik motor lainnya. Bagi para pemudik motor sendiri, hendaknya harus rutin berhenti untuk istirahat agar tetap fokus dan selamat hingga ke tujuan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Baik, bisa banyak cara dilakukan untuk berbuat kebaikan saling berbagi jelang Lebaran ya. Iya, seperti yang dilakukan jemaah dari sebuah masjid di Sidoarjo, Jawa Timur yang melibatkan 4 superhero cilik berbagi sembako kepada puluhan tukang beca, tukang sapu dan juga kalangan duafa. Aksi ini sekaligus untuk mengajak dan mendidik anak-anak agar bisa peduli dan berbagi terhadap sesama umat muslim. Semangat berbagi, sobat daerah berbagi. Inilah aksi 4 sekawan superhero cilik dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tokoh-tokoh jagoan yakni Spider-Man, Batman, dan juga Superman bersatu padu siap tebar kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, 4 superhero cilik ini berkumpul menjadi satu untuk menumpas kemiskinan warga kota Delta Sidoarjo. Aksi nyata dilakukan para superhero cilik ini bagikan puluhan paket sembako beras ke para tukang becak. Ini tadi dapat zakat dari siapa, Pak? Dari superhero. Superhero. Anak kecil. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Sama uang sama beras. Kita jadi superhero bukan membasmi kejahatan, tapi berbagi sembako. Jadi kita melakukan berbagi ya untuk 100 paket dari beras dan uang saku untuk Lebaran bagi tukang becak dan juga tukang sapu dan duafa yang lainnya. Dan kita melibatkan anak-anak ini biar seru ya, dan juga mendidik anak-anak biar suka berbagi. Aksi unik superhero cilik berbagi sembako dan santunan uang ini sengaja dilakukan pihak takmir sebuah masjid di Sidoarjo untuk mengajak anak-anak tebar kebaikan dan memiliki jiwa berbagi sejak dini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Semakin siang semakin ramai, itulah situasi yang bisa saya gambarkan di stasiun Pasar Senen, dikarenakan hari ini diprediksi menjadi salah satu puncak dari arus mudik Lebaran 2025. Arlista, Togi dan juga pemirsa, per hari ini saja tercatat ada 27.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan tingkat okupansi sekitar 102% dan ini jumlahnya akan terus meningkat begitu ya. Dan juga Arlista, Togi dan juga pemirsa, kalau melirik daripada periode Lebaran 2025, tepatnya dari mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 ini sudah terjual, ini kiranya 700.000 tiket dari 1 juta tiket yang telah disediakan dengan tingkat okupansi 70%. Ini artinya hanya tersedia 30% tiket saja yang belum terjual, artinya antusiasme dari masyarakat terutama pemudik yang berpergian menggunakan kereta api jarak jauh ini cukup tinggi ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan untuk destinasi favorit Arlista, Togi dan juga pemirsa ada di Surabaya, Malang, Solo hingga Semarang. Dan kalau kami melirik juga begitu ya, kalau stasiun Pasar Senen ini memang menjadi destinasi atau stasiun yang paling favorit bagi para pemudik dikarenakan aksesnya yang cukup terjangkau dan juga sekarang sudah peningkatan fasilitas baik itu dari fasilitas face recognition untuk memudahkan para penumpang check-in keberangkatan, kemudian juga fasilitas ruang tunggu yang memadai. Arlista, Togi. Si Dilami atas informasinya. Selanjutnya kita ke Hamzah di kawasan Gentong. Selamat pagi Hamzah.
Bagaimana informasi terkini? Apakah sudah ada kepadatan kendaraan dari pagi hari? Ya, selamat pagi Togi, Arlista dan juga pemirsa. Terkait dengan kepadatan dari kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, ini terlihat masih ramai lancar. Meskipun begitu, Togi, Arlista dan juga pemirsa, pada siang hari ini kendaraan pemudik baik roda 4 maupun roda 2 ini terpantau lebih landai jika dibandingkan dengan malam hari hingga pagi hari tadi di sekitar waktu subuh di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hal ini kemungkinan karena para pemudik sepertinya jika digambarkan bahwa roda 4 maupun roda 2 ini memilih untuk berangkat pada saat cuaca tidak terlalu panas. Dan menurut pantauan kami juga ini selama 5 hari terakhir belum ada hujan yang terjadi di Jalan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini masih belum memberlakukan rekayasa lalu lintas baik pengalihan arus maupun one way yang dilakukan di Jalan Raya Lingkar Gentong ini karena volume kendaraan ini terpantau masih normal dan juga masih belum terdapat kepadatan ataupun kemacetan di sepanjang jalan Jalan Raya Lingkar Gentong maksud kami. Selain itu, pihak kepolisian ini juga selalu menghimbau kepada para masyarakat khususnya para pengemudi roda 2 ini untuk selalu memperhatikan fisik dan juga fokus. Hal ini dikarenakan medan ataupun Jalan Raya Lingkar Gentong ini memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang cukup tajam sehingga jika berjalan di waktu malam ditambah saat gelap ini jalanan Lingkar Gentong ini cukup berbahaya jika tidak memiliki fokus yang cukup tinggi. Selain itu, pihak kepolisian juga menyediakan sekitar 13 pos yang disediakan untuk masyarakat maupun pemudik. Di antaranya 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu dan juga 3 pos pelayanan yang bisa digunakan masyarakat untuk beristirahat selama mudik. Sementara itu, Togi dan Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hamzah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Dilami dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, jaga kesehatan. Bisa berkunjung ke Abu Dhabi tak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke ikon wisata religi di kota itu. Dan kali ini, rekan kami Gede Satria akan mengajak Anda melihat lebih dekat kemegahan masjid terbesar di Uni Emirat Arab yang syarat dengan nilai sejarah dan simbol toleransi Islam ya. Iya, dan pemirsa, informasi dari Abu Dhabi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Arlista Hadi. Saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih and have a great day. Bye-bye. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Agung Al Zayed. Ini adalah merupakan salah satu masjid terbesar di pusat kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada berbagai macam replika yang meniru bentuk ikonik dari Masjid Al Zayed ini. Salah satunya ada di Surakarta, Indonesia. Selamat datang di Masjid Agung Al Zayed, salah satu mahakarya arsitektur Islam modern yang memukau dunia. Terletak di jantung Abu Dhabi, masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan, keindahan, dan kedamaian. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan kepada mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri dan presiden pertama Uni Emirat Arab. Masjid yang dirancang oleh arsitek Syria Youssef Abdelki ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan memakan waktu lebih dari 11 tahun. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam dari berbagai negara, seperti Maroko, Pakistan, dan Mesir. Dengan 82 kubahnya yang megah, menara setinggi 107 meter, dan halaman marmer seluas 17.000 meter persegi, masjid ini dapat menampung lebih dari 40.000 jamaah, menjadikannya sebagai salah satu masjid terbesar di dunia. Kolam refleksi di sekeliling masjid menciptakan pemandangan yang memukau, bak oase di tengah gurun. Marmer putih di masjid ini berasal dari Makedonia yang mampu memantulkan cahaya, hingga membuat Masjid Al Zayed terlihat berkilauan di bawah sinar matahari.
Setiap tahun, Masjid Agung Al-Zayed dikunjungi oleh lebih dari 3 juta wisatawan dari seluruh dunia. Masjid ini terbuka untuk umum, baik muslim maupun non-muslim. Momen istimewa seperti Ramadan dan sholat Jumat menjadi waktu yang paling berkesan di masjid ini. Ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah, menciptakan atmosfer yang penuh kekhusyukan. Masjid Agung Al-Zayed bukan hanya sebuah pusat keagamaan, tetapi juga warisan budaya yang mencerminkan keindahan Islam dan visi Syekh Zayed untuk menjaga perdamaian dunia. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, tradisi berburu takjil tak hanya ada di Indonesia saja, tetapi di area Masjidil Haram, Mekah, Saudi Arabia juga menjadi momen yang ditunggu ribuan umat muslim dunia. Iya, dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk merasakan suasana iftar atau buka puasa di rooftop Masjidil Haram Mekah. Bulan Ramadan dimanfaatkan bagi umat muslim untuk saling berbagi. Di kawasan Masjidil Haram Makkah, jemaah berlomba-lomba membagikan takjil jelang berbuka puasa. Tak hanya di luar Masjidil Haram, jemaah yang berada di dalam masjid pun menantikan pemberian iftar dari pengurus masjid. Salah satu jemaah yang mendapatkan iftar jelang berbuka di rooftop Masjidil Haram adalah warga negara Indonesia asal Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menunya itu standar untuk takjil, ada laban, ada kurma, ada air, ada roti, semuanya itu Masya Allah. Baik, yang pertama ada roti. Nah ini roti, terus yang kedua ada yogurt dari susu alami, terus yang ketiga ada air zam-zam yang memang harus ada di setiap iftar di Masjidil Haram. Terus tidak ketinggalan, ini adalah kurma adalah menu wajib di setiap berbuka puasa. Selain iftar, keistimewaan Ramadan bagi jemaah di Masjidil Haram adalah bisa menikmati berbuka dengan ribuan jemaah dari seluruh dunia. Berdasarkan keterangan dari pengurus masjid, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan dengan jemaah terpadat di Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, Mekah Mukarramah, Muzakir, iNews melaporkan.